Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Abdus Salam dengan NPM 21032010053 dan rekan saya. Saya Ulul Asmi NPM 21032010047. Kami dari kelompok 46 dari Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Kami di sini akan menjelaskan tentang modul 1 dan modul 2, yaitu tentang HTML dan juga tentang CSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Abdus Salam dengan NPM 21032010053 dengan partner saya yang bernama Ulul Asmi dengan NPM 21032010047, kelompok 46, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang modul 1 dan modul 2. Yang pertama ada modul 1 dengan materi HTML, yaitu Hypertext Markup Language. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Di dalam dunia pemrograman yang berbasis website, HTML menjadi pondasi dasar untuk pembuatan halaman website. Sebuah file HTML disimpan dengan ekstensi .html. HTML merupakan dasar dari sebuah website, sehingga diperlukan bantuan CSS, PHP, dan JavaScript untuk membuat sebuah website yang dinamis. HTML atau Markup Language ini diciptakan oleh perusahaan IBM atau International Business Machines sebagai perusahaan penjual perangkat keras dan lunak. HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi Tim Berners, Lee Robert dengan Chai Lau dari organisasi European Organization for Nuclear Research atau CERN, merupakan sebuah lembaga penelitian fisika energi dan riset nuklir yang berada di Jenewa di daerah Swiss. Kemudian ada fungsi tujuan HTML. Fungsi tujuan HTML yang pertama, membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Fungsi yang kedua, sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur. Fungsi yang ketiga, menandai teks pada suatu halaman website. Kemudian fungsi yang keempat, menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Untuk fungsi yang kelima ada menandai elemen dan membuat online form. Kemudian ada elemen HTML. Elemen HTML yang pertama ada opening tag, kemudian ada closing tag, kemudian ada konten-konten, dan juga ada atribut dan value. Kemudian di HTML juga terdapat Visual Studio Code. Visual Studio Code ini merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft menggunakan Windows, Mac OS, IN, dan lain sebagainya. Untuk pengguna dapat mengubah warna, tulisan, keyboard, preferensi, dan menginstal saham yang menambahkan fitur-fitur tambahan untuk HTML-nya. Selanjutnya ada studi kasus.
Untuk modul site, untuk modul 1 yaitu HTML. Jadi studi kasusnya adalah suatu perusahaan yang bergerak di industri beras mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web. Perusahaan tersebut bernama Beras. Perusahaan beras ini menjual 5 macam beras, yaitu ada beras putih, beras merah, kemudian beras ungu, beras hitam, dan juga beras biru. Untuk manajemen perusahaan ini, itu ingin membuat suatu halaman website yang dapat menampilkan tentang perusahaannya, tentang produk, tentang pendiri perusahaan itu sendiri. Untuk website ini nantinya diperlukan agar memudahkan transaksi, pembelian produk, dan pengenalan perusahaan. Jadi dengan website ini, pelanggan tidak perlu lagi jauh-jauh datang untuk membelinya, untuk membeli langsung ke outletnya, tetapi kita bisa melihat dulu dari webnya itu. Tetapi sebelum membuat suatu website ini, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melakukan codingan untuk HTML melalui VS Code. Yang pertama buka file, kemudian new text file, kemudian filenya di save as, kemudian saya ketik modul 1, kemudian titik HTML, kemudian save. Kemudian di sini kita mengetikkan dan seru, kemudian enter. Kemudian nama ini diganti dengan nama perusahaan Beras. Selanjutnya di bawah body diletakkan H1 untuk penamaan atasnya. Style kemudian sama dengan dimasukkan teks align, kemudian dimasukkan center. Ini untuk menempatkan kalimatnya di tengah. Kemudian ditulis welcome to Beras. Kemudian di enter, kemudian diklikkan H2 untuk kalimat latar belakang pendiri. Latar belakang pendiri. Selanjutnya memasukkan foto praktikan 1 dan praktikan 2, image source, kemudian dimasukkan filenya dengan cara membuka sini, kemudian dibuka fotonya. Ini untuk foto praktikan pertama, kemudian dikopas, dimasukkan ke dalam VS Code, kemudian dimasukkan lebar dan panjangnya. Saya memakai 200, kemudian untuk panjangnya juga 200, kemudian di garis miring, kemudian dot. Ya, selanjutnya memasukkan praktikan kedua, gambar praktikan kedua. Tinggal kopas saja, kemudian taruh sebelah sini, kemudian filenya saja yang diganti dengan cara seperti tadi. Tarik, kemudian dimasukkan di sini, kemudian dikopas dan dimasukkan ke VS Code. Jika sudah, selanjutnya klikkan
deskripsinya dengan cara diklik P dulu, kemudian dimasukkan deskripsinya dalam sini. Jika sudah seperti ini U, tanda U itu untuk memberi garis bawah di bawah nama ini, kemudian tanda P untuk bold. Selanjutnya memasukkan deskripsi kedua, P lagi, kemudian masukkan deskripsinya. Jika sudah dimasukkan deskripsinya, kemudian kita analisis. Ini ada I yaitu untuk memiringkan huruf. Yang dimiringkan adalah hobi karena itu bahasa Inggris. Kemudian setelah memasukkan deskripsi, kemudian klikkan BR untuk memberi baris kosong. Setelah itu kita mengklikkan H2 untuk menuliskan upload beras. Kemudian di enter, dimasukkan gambarnya, image logo dari perusahaannya, image search, kemudian filenya dimasukkan. Caranya seperti tadi, dimasukkan file logo ini, kemudian di Ctrl C dan dimasukkan ke dalam sini. Dimasukkan ukurannya, saya menggunakan ukuran yang sama dengan gambar yang di atas, 200, dan height-nya juga 200. Kemudian setelah itu memasukkan deskripsinya lagi untuk tentang beras ini. Enter. Kemudian jika sudah, dilanjutkan dengan katalog beras. Pertama mengklikkan H2, kemudian ditulis, ini saya bold, jadi tulisannya dipakai ini B, kemudian katalog beras, kemudian di enter. Selanjutnya untuk membuat list-listan, pertama all, kemudian kemudian dimasukkan penamaannya beras putih, kemudian ini di enter dan dimasukkan gambar beras putihnya, image set, kemudian dimasukkan ke dalam situ gambar beras putih, dimasukkan move di Ctrl C, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Untuk ukurannya sama, saya menggunakan 200 width, 200 dan height 200, kemudian garis miring dan tanda ini. Setelah itu mengklikkan P lagi dan BR, kemudian ditulis harganya saya tulis 12.000 per kaki. Kemudian diklikkan lagi BR, tersedia 30 MB. Kemudian diklikkan lagi BR, kualitas premium. Selanjutnya, karena katalog berasnya ada 5, ini tinggal kita copy saja, bisa
cara kopas, kemudian tinggal taruh bawahnya. Karena katalognya ada 5, maka dikopas 5 kali. Ini diganti dengan beras merah. Harganya saya tetapkan 13.000 dan tersedia 15. Kemudian gambarnya diganti dengan beras merah. Masukkan ke sini, move, control copy, dan dimasukkan ke sini. Selanjutnya ini diganti dengan beras ungu. Tersedia 13.000, harga 14.000, kemudian tersedia 10 kilo. Kemudian untuk gambarnya ambil lagi dari sini beras ungu, ditarik, kemudian di Ctrl C, kemudian dimasukkan ke sini. Selanjutnya beras hitam, gambarnya seperti tadi, hitam, yang dimasukkan ke sini, di Ctrl copy, kemudian dimasukkan ke sini, Ctrl paste, kemudian tersedia saya tetapkan 10 dan harganya 15.000 per kilo. Selanjutnya untuk yang terakhir beras biru, kemudian filenya diganti dengan gambar beras biru. Diganti, kemudian saya tetapkan harganya 16.000 dan tersedia 10 kilo. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membuat link agar dapat dibuka langsung. Dengan cara mengetikkannya, kita ketikkan A3, kemudian ditulis kontak us. Selanjutnya kita membuat gambar untuk IG-nya dan bisa diklik. Caranya ref. Kemudian sama dengan memasukkan Instagramnya. Di sini saya memasukkannya manual, https www.instagram.com, kemudian garis miring lagi Asmi 18, kemudian garis miring lagi, kemudian ditutup. Selanjutnya memasukkan image-nya. Dengan cara image, kemudian Instagram, dan tutup kurung lagi, kemudian klik ukurannya width, saya memakai ukuran 35 dan height juga 35. Jika sudah, memasukkan gambarnya dengan cara search, kemudian filenya ditarik. Masukkan ke sini, kemudian di control copy dan dimasukkan ke sini. Setelah dimasukkan, kemudian tinggal tutup. Hasilnya akan jadi seperti ini, kemudian di Ctrl S, kemudian bisa kita buka langsung. Tinggal diklik 2 kali, jadinya akan seperti ini. Ini pendeskripsiannya, latar belakang pendirinya, kemudian katalog berasnya, beras putih, merah, ungu, hitam, biru. Kemudian di sini ada kontak us, bisa diklik. Kemudian langsung menuju ke Instagram saya sendiri.
Selanjutnya kita akan membahas modul 2. Modul 2 ini yaitu tentang CSS, Cascading Style Sheet. Untuk pengertiannya, CSS sendiri itu merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS ini memiliki sifat style sheet language, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class. Selanjutnya ada struktur CSS. Struktur CSS yang pertama ada selektor. Selektor sendiri merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung kurawal. Selektor berisikan kombinasi dari sintaks untuk memilih HTML elemen mana yang akan diterapkan di CSS. Struktur yang kedua ada declaration. Declaration ini merupakan bagian yang terletak di dalam kurung kurawal setelah CSS selektor. Declaration ini berisikan minimal satu pasang CSS property dan value. Jika ada lebih dari satu pasang CSS property dan value, maka diperlukan tanda titik koma sebagai pemisah dari tiap pasang CSS property dan value-nya. Untuk struktur CSS yang ketiga ada CSS property. Untuk CSS property ini adalah bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal. Titik 2 ini merupakan human readable identifier yang akan menunjukkan perubahan styling seperti yang akan diterapkan terhadap sebuah HTML elemen. Kemudian struktur yang keempat ada value. Value ini adalah bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik 2 di dalam kurung kurawal. Value ini merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dari sebuah CSS property. CSS property dan value akan dituliskan secara berpasangan. Jadi tidak bisa menuliskan hanya salah satu saja. Dua-duanya harus dituliskan secara berpasangan. Selanjutnya ada fungsi CSS. Fungsi CSS dapat mengubah font, ukuran font, warna dan format font, mengatur ukuran layout, lebar, tinggi, dan warna elemen. CSS juga dapat mengubah tampilan form, membuat halaman website yang responsif, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh CSS. Untuk mendesain font dapat dilakukan dengan mendefinisikan font. Untuk mengatur warna bisa menggunakan color. Margins digunakan untuk mengatur jarak pada luar elemen tertentu. Mengatur warna atau gambar pada latar belakang bisa menggunakan background. Kemudian untuk mengatur ukuran font menggunakan font size. Jenis font menggunakan font family dan banyak lagi lainnya yang bisa dilakukan oleh CSS ini. Selanjutnya ada studi kasus modul 2. Jadi studi kasus modul 2 ini, studi kasus CSS ini, kita mengambil studi kasusnya suatu perusahaan yang bergerak di industri beras mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Perusahaan tersebut bernama Perusahaan Beras. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet itu dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Jadi sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet itu.
Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, oleh partner saya. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman gaslighting style sheet dengan menggunakan VS Code. Ini saya memakai modul 1 pemrograman dari modul 1, kemudian dikembangkan menggunakan CSS. Yang saya pakai adalah Tailwinds. Pertama-tama kita scriptkan dulu HTTP Tailwinds ini dimasukkan. Kemudian kita menambahkan body ini background dari websitenya. Kita tulis style, kemudian sama dengan kita isi background image. Kita masukkan URL, kemudian buka kurung. Setelah itu kita ambil dari sini backgroundnya, kita tarik, kemudian dikopas, kemudian dimasukkan ke dalam VS Code-nya. Setelah itu kita tulis background size dan cover. Selanjutnya pada bagian bawah sini kita tulis div. Untuk background dari kata-katanya div class, kemudian tulis bg, kemudian ini warnanya saya memakai warna grey yang abu-abu 50, kemudian rounded 31, kemudian untuk margin Y nya saya memakai 8, kemudian margin X nya saya memakai 8, padding X nya saya memakai 5, dan padding Y nya saya memakai 5. Setelah itu kata-kata ini kita tab sampai bawah sendiri, kemudian kita tab sekali, jika sudah seperti ini kita ambil ini dan ditaruh di bawah sini. Jika sudah, kita ganti A1, kita menambahkan all tool A1 ini kita ganti. Kita ganti dengan class, kemudian kita tulis teks ini 4x1, kemudian fontnya bold, kemudian teksnya kita taruh tengah, tulis center, kemudian teks link 800 ini, kemudian kita font serif, memakai font serif. Jika sudah, kita enter, kemudian kita masukkan all plus, kemudian kita taruh ukuran paddingnya px nya 5 dan pt nya 5.
kita tutup dan hal ini ditaruh di bawah, yang ini di tab lagi sampai katalog ini, katalog sampai sini. Tab, kemudian kita taruh bawah sini. Selanjutnya kita menuliskan list dengan cara li, kemudian kelas list desimal, kemudian teks 2x1 ini, kemudian fontnya semi bold, kemudian font yang dipakai serif, font serif, kemudian kita tutup kurung. Setelah itu H2 latar belakang berdiri ini kita tag, kemudian linknya ditaruh bawah, taruh sini, kemudian H2 nya ini ditambah kelas, teks x1, kemudian fontnya semi bold dan pakai font serif, font serif, kemudian tulisan latar belakang pendiri ini. Setelah itu kita ketik div di sini, di atas sini kita tulis div plus, kemudian kita memakai grid agar dua foto ini tidak saling rapat, grid, kemudian calls 2, kemudian text justify untuk agar rata kanan dan kiri, kemudian center untuk tengah, kemudian gapnya 20, padding T nya 3, padding B nya 3. Jika sudah kita tutup, kemudian div ini diambil, ditaruh pada bawah sini. Ini kita tag dulu, tab, kemudian div taruh sini. Untuk gambar headnya kita ganti 250 dan ini juga 250. Selanjutnya untuk pendeskripsiannya, P nya ini kita tambahkan dengan flash, text justify, kemudian fontnya kita tulis share seperti ini, kemudian ini nanti akan ikut fontnya serif semua dan teksnya justify. Kemudian ini juga yang bawahnya kita tinggal kopas, kita masukkan ke sini.
Kemudian setelah beras ini, BR ini, kita klikkan lagi li untuk membuat penulisan lagi li. Kemudian kita tulis kelas, kita masukkan list desimal, kemudian teks 2x1, kemudian fontnya semibold dan menggunakan font serif. Setelah itu kita tutup kurung. Listnya kita masukkan setelah ini, jadi ini di tab, ini di tab, kemudian di enter, dimasukkan ke sini. Kemudian ini untuk H2-nya diganti flash font serif teks serif, kemudian teks satu ini, kemudian berasnya saya ganti dengan beras profit. Selanjutnya untuk memasukkan image, kita tekan dulu di atasnya div. Kemudian plus, justify center untuk menempatkan gambarnya di tengah. Kemudian ini divnya diambil, ini di tab, kemudian diketikkan dalam sini divnya. Setelah itu pendeskripsian di sini kita ubah paste, fontnya kita menggunakan font serif, teksnya justify. Setelah selesai, kemudian kita buat di atas sini list kata beras, list, kemudian kelas, list desimal, kemudian fontnya serif, kemudian font semibold, kemudian teksnya 2x1, kemudian padding D-nya 4. Setelah selesai, ini kita kopas, kemudian ini di tab dan ditaruh di pos ini. Untuk aduannya tetap. Selanjutnya ini li-nya ditambahin plus list inside, kemudian fontnya serif, kemudian font semibold. Untuk yang bawah-bawah juga ditambahin seperti ini untuk katalognya. Semuanya.
Selanjutnya ukurannya saya ganti dengan 150, ini panjangnya juga 150. Kemudian P ini kita ganti plus font serif, kemudian teksnya justified. Kemudian ini diambil lagi, tinggal kopas dan dimasukkan ke dalam sini. Semua katalog. Copy sisi ini, kemudian Ctrl C, dimasukkan ke dalam sini. Dan ini masukkan, dan yang terakhir ini kita juga masukkan ini. Selanjutnya gambarnya ini keubah, ukurannya menjadi 150 untuk lebarnya dan 150 untuk panjangnya. Itu jika sudah selesai semua, kita lanjutkan untuk ketiganya ini. Kita ganti dengan kelas. Kita isi font, serif, kemudian teksnya teks 1, kemudian padding T-nya 4, kemudian font semi bold. Sudah selesai, dan terus kita masukkan sini div plus, kemudian kita masukkan grid untuk mengatur jarak antar gambarnya, close, kemudian 2 next, get min 3 dan pt min 3 juga. Selanjutnya ini sudah benar. If ini kita taruh, setelah ini kita tap, ini kita tap, kemudian ini kita enter, kita masukkan div ke dalam sini. Jika sudah, kita zoom ke sini, diklik, akan jadi seperti ini. Ada background belakangnya dan ada background warna ini. Ini untuk katalog berasnya, jadi seperti ini.
kemudian kontak pas ini bisa dipencet. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.